Bapak Ibu sudah punya akun aplikasi? Kalau belum punya, boleh dibuka di Play Store. Di Play Store di Play Store. Kalau di Play Store tulis My Quran. My Quran. Seperti ini. Kita Play Store My Quran, klik aja install. Kurang lebih setengah menit sudah sampai. Untuk memudahkan Bapak Ibu. Play Store My Al-Quran. Nanti seperti ini nanti dapat. Saya mulai dengan Sudah Mas? baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضر بآخرين. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Di malam hari yang sejuk, yang baik ini, di tempat yang mulia ini, tidak ada ucapan yang paling indah, yang paling agung kecuali bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita, bahkan limpahkan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah yang utama itu iman dan Islam, nikmat beribadah, nikmat silaturahim, nikmat berdoa kepada Allah, nikmat menuntut ilmu atau thalabul ilm. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini hamba-hamba Engkau yang bersyukur. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba Engkau yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan karunia nikmat, diampuni segala dosanya dan disayang. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya kecuali mensyukuri. Dan kalau kita bersyukur, maka Allah akan ampuni dosa kita dan Allah sayang kita. Amin Allah. Dan sebagai bentuk kecintaan kita mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, kalau di dalam surat 7 ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau nura alladzi unzila ma'ahu
ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang percaya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'azzaruhu, kemudian memuliakannya, wa nasaruhu, lalu membelanya, menolongnya, wa tabu'un nurul ladzi unzila ma'ahu, lalu mengikuti cahaya yaitu Al-Quran yang telah diturunkan disertanya, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang tadi dalam tema tadi, orang-orang yang bahagia, sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma alamin. Mari kita baca salat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Malam ini malam yang sangat membahagiakan buat saya secara pribadi, dapat silaturahim bersama para jamaah di sini. Terima kasih Ketua DKM Al-Mutakin, Bapak dari Ustadz Abiyudi dan Ustadz yang lain, Pak Anda Ustadz Endang dan bapak semua. Ada ibunya? Ada wujudnya? Wujudnya. Kita ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu khususnya sahib saya Pak Desra yang sudah 10 bulan tidak ketemu, sudah terlalu lama sekali, dan alhamdulillah sekarang berjumpa lagi di tempat yang mulia. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Amin Allah ya Rabbal. Saya mungkin ingin ta'aruf dulu. Ya, kan tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang itu, tak kenal maka ta'aruf. Karena Allah menyuruh kita untuk ta'aruf di surat 49, itu surat Az-Zukhruf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita, Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari jenis perempuan dan laki-laki, berkembang biak. Tujuannya adalah dita'arafu, untuk saling kenal, silaturahim. Dan manusia yang paling mulia adalah orang manusia yang bertakwa. Ya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jadi kalau kita ta'aruf, mudah-mudahan bagian dari tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau lahir sih bukan di situ. Lahir di Jawa Barat. Di satu kawasan yang konon katanya kota santri. Ya, santri dari tradisional Saungan, mengkaji kitab-kitab kuning. Ya, kitab-kitab kuning. Bogor Barat saya. Mau ke Jasinga ke sana. Tepatnya di Luliang, Kecamatan Luliang. Ya, sekarang saya kecamatannya Leuwi Sadeng. Ada pemekaran. Nah, kalau ingin lihat pesantren tradisional, wah saya sebenarnya. Yang modern aja juga banyak sekali. Ada Darul Rahman, itu pertama kali. Kemudian ada Darul Najah juga ada di sana, Cipinang. Kemudian ada pesantren-pesantren yang lama, yang sudah lama sekali, itu pesantren Nurul Hidayah. Nah, itu disitulah, di kampung itu saya lahir. Pada pesantren Nurul Hidayah Bapak Gaji Ukun Bulkaini di sana. Ya, salah satunya muridnya itu yang sekarang menggantikan, kalau tidak salah, posisi almarhum Arifin Ilham. Jadi itu kayak Hiro Bahar. Yang sekarang di Diwan Sebana. Nah, itu saya ke dia itu ya, mencang ya, mencang itu. Ya alhamdulillah, bisa syukurilah itu. Jadi saya tinggal di Ciputat karena studi, belajar, kemudian dapat jodoh di sana. Alhamdulillah. Udah lama, malah lebih lama di tempat hijrah saya daripada lama. Jadi sejak tahun 90 ya sampai sekarang. Nah, untuk aktivitas saya di Pondok Pinang sesungguhnya, di Yayasan Cahaya Madani, di Rumah Quran Cahaya Madani. Jadi saya berkantor di Rumah Quran Yayasan Cahaya Madani, yang di sana pusat studi Quran dari
dari mulai membaca, menulis, menghafal. Jadi ada tilawah, kitabah, tahfiz, tarjim, terjemah, satu lagi tadabbur. Tadabbur itu memahami. Saya ingin sampaikan dan ingin mengajak kepada diri saya dan jamaah semua Bapak Ibu. Saya ingin tanya dulu, kalau kita punya HP yang rusak, error, kita bawanya ke tukang servis atau ke bengkel? Servis ya, bukan ke bengkel, salah. Kalau kita punya kendaraan roda 2, roda 4 mogok, kita bawa kemana? Bengkel atau rumah sakit? Bengkel ya, bukan teknik servis. Kalau kita sakit, kita akan bawa ke bengkel atau rumah sakit? Kita akan pergi ke mana? Ya, maksudnya ke rumah sakit atau bengkel gitu. Ya tentu ke rumah sakit. Kalau anak-anak ingin pintar, cerdas, berilmu, kita bawa ke rumah sakit atau ke sekolah? Nah, itulah logika yang benar, yang rasional, yang cocok, yang layak, yang pantas. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran Karim. Tentu sebelumnya Allah menciptakan manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Ya tentu Allah juga sayang dengan manusia supaya bahagia dari hidupnya, selamat dunia dan akhirat. Kan kita ingin itu bahagia, sukses, selamat, sejahtera dunia wal akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dengan sayangnya atau rahmatnya Allah, maka Allah turunkan petunjuknya. Sejak Nabi dulu adalah ada suku Nabi Ibrahim, suku Ibrahim, Musa dan seterusnya. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir kitab suci. Jadi manusia itu harus kembali kepada pedoman hidupnya, kepada cahaya, kepada petunjuk, kepada nasihat yang tinggi dari Allah SWT. Apa itu? Al-Quran. Dan jangan lagi cari petunjuk selain itu. Sama dengan tadi, kalau kita mau kendaraan kita rusak, ya jangan ke rumah sakit, ya ke bengkel. Jangan pilih yang bukan jawaban atau bukan sumber yang bisa menjawab atau bisa memandu kehidupan kita. Nah, itulah bukti rahman rahimnya Allah diturunkan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, setiap nabi diturunkan mukjizat, betul? Betul ya? Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizatnya Allah? Dengan tongkat. Ya, salah satunya dengan tongkat. Apa yang dilakukan Nabi Musa dengan tongkat itu? Membelah laut. Apalagi dalam Quran banyak informasi. Melawan tukang sihirnya Fir'aun. Sampai tukang sihir Fir'aun ini dapat hidayah, masuk Islam kan. Kemudian apalagi dengan tongkat itu ada batu besar dipukul oleh disuruh Allah keluar 12 mata air yang diminum oleh setiap suku Bani Israel. Nah, itu mujizat Nabi Musa, termasuk menurunkan makanan mana dan salwa. Itu mujizat Nabi Musa alaihissalam. Apa itu mujizat? Kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada para nabinya untuk meneguhkan, untuk menguatkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah agama yang Allah turunkan. Dan itu biasanya tidak akan terulang lagi hanya sekali saja. Ya, itulah mujizat. Kalau mujizat Nabi Isa banyak itu. Apa itu? Menyembuhkan bayi kusta, apalagi menyembuhkan buta sejak lahir, apalagi menghidupkan orang yang mati, apalagi bisa bicara sejak bayi, apalagi tidak punya ayah, itu mujizat. Dia mujizat. Terus dalam Quran dia mengetahui
makanan atau hidangan yang disimpan terhadap tetangganya itu. Dia tahu. Dan itu diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hujat Nabi Ibrahim sekarang? Dibakar tahu. Malah apinya di ya narukuni bardan wassalam. Api dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apa mujizat Nabi kita? Al-Quran. Itu mujizat terbesar. Itu masih ada pertanyaannya adalah mujizat, apakah mujizat para nabi terdahulu diwariskan nggak kepada umatnya? Ada nggak umatnya Nabi Musa, Nabi Isa gitu? Yang kalau sekarang katakanlah Yahudi Nasrani itu katakanlah gitu, ada nggak yang mujizat mereka? Tapi Al-Quranul Karim ini sampai sekarang ada pada diri kita. Inilah mujizat. Jadi kita sekarang itu sedang mengkaji mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Artinya pahalanya insya Allah besar. Besar. Dan ketika Rasul ditanya apa akhlaknya Rasulullah wa Aisyah, apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tapi ada. Baik. Sebelum saya lanjutkan ya, untuk mendatangkan rahmat Allah atau mengundang rahmat Allah dan keberkahannya, kita belum mulai tadi dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu di surat Toha ayat 114. Di ujung ayatnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tahu, cuma belum tahu ayatnya berapa. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Kita ulang dua kali lagi. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kita, kepada aku secara pribadi. Apa ilmunya di situ sesungguhnya? Ilmu tentang memahami Quran. Atau ilmu supaya Quran menjadi petunjuk hidup kita. Rabbi zidni ilma. Nggak ada situ warsuti namanya. Cek dulu, nggak ada. Jadi tambahan para ulama. Saya di hadis juga belum mendapatkan. Rabbi zidni ilma. Kemudian kita lanjutkan doa Nabi Musa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Itu masih di surat 20, surat Toha. Ayat 25, 26, 27, 28, 4 ayat. Dan kita sering baca itu, apalagi yang ilmu ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi ya Allah, ishrahli, lapangkan, bahagiakan, tenangkan sadri, dadaku, bukan dada, yang ada dalam dada. Ma bisudur, apa itu? Hati, qalb. Jadi Allah lapangkan, tenangkan, tenteramkan, bahagiakan ya hati. Wa yassirli amri, doa berikutnya, ya Allah mudahkan urusan ini. Kita banyak punya urusan, banyak ya. Kalau sudah berkeluarga, urusannya bukan hanya pribadi, urusan anak, urusan istri, urusan mertua, urusan tetangga, ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, lepaskan kekakuan ini supaya apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami. Pengertian lainnya, kalau kita punya problem, Allah berikan solusi. Problem Allah berikan jalan keluar. Karena hidup ini pasti banyak masalah. Jangan berani hidup kalau nggak mau masalah. Cepat akhir hidupnya, itu bukan masalah selesai sebenarnya. Malah semakin runyam itu masalah itu ya. Karena dia mengakhiri hidupnya. Ya. Dan kita lanjutkan dengan doanya para malaikat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Maksudnya Allah tidak ada kekurangan, kesempurnaan Allah. Tidak ada ilmu kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, Allah berikan.
Karena Allah Maha Alim. Innaka alimun, Allah Maha Alim dan Maha Biasa. Nah, itu yang kita panjatkan kepada Allah. Dan sebaik-baik doa adalah dalam Quran. Karena doanya redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru doa berikutnya doa dari sabda Rasulullah SAW. Doa yang ketiga itu doa yang disusun oleh para ulama. Ya, para ulama. Nah, itu doa. Dan tetap doa yang tertinggi adalah doa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Karena redaksinya, pesannya, mujizatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian saya akan bertanya lagi, kalau kita tidak sholat 5 waktu, yang sudah balik dosa. Kalau tidak puasa Ramadan dosa. Kalau orang kaya tidak zakat, dosa. Kalau anak tidak berbakti kepada ayah ibunya, dosa. Kalau orang Islam tidak bisa baca Quran, dosa. Nah, ini agak bintang nih jawabannya. Agak tadi jawabannya Ihsan. Ihsan itu lagi jelas. Ini jawabannya nggak usah ikhfa, dekung dan sabar. Ya, dosa kan? Iya. Coba lihat surat 20 Toha ayat 100. Toha ayat 100. Sebelum saya ini kan, bolehlah kita mengantar dulu. Dalam Al-Quran ini ada berapa juz? 30 juz ya. Jangan nama-namai. Misalnya dari kita ada tukang juz. Juz dulu yang tidak bukan ya. Tetap juznya ada 30 dari mulai juz amma sampai dari juz alif lam mim sampai juz amma itu sekali. Dari juz alif lam mim sampai juz amma. Ada berapa surat? 114. Surat pertama surat apa? Al-Fatihah. 2 Al-Qur'an. 3 Al-Imran. 4 An-Nisa. 5 Al-Maidah. 6 Al-Buqat. Al-An'am. 7 Al-A'raf. 8 Al-Anfal. 9 At-Taubah. 10 Yunus. 11 12 Yusuf. 13 Al-A'raf. 14 Ibrahim. 15 Al-Hijr. 16 An-Nahl. 17 Al-Isra. 17 Al-Isra. Ya, 18 Al-Kahfi. 19 Maryam. 20. Nah, itu tadi. Surat Yasin surat berapa? 36. 36. Surat An-Naba Al-Maidah 78. Ar-Rahman surat berapa? Urutannya 55. Al-Waqiah 56. Nah, jadi surat terakhir surat An-Nas, berarti surat ke-114. Berarti surat Al-Ikhlas surat ke-112. Ya. Kemudian Al-Falaq 113, baru An-Nas 100. Jadi ada 114. Ya. Juznya 30, suratnya 114, ayatnya berapa? Itu benar. 6.236 ayat. Bisa dicek. Ya, surat Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Itu di jumlah sampai surat An-Nas itu ketemu tadi pagi 6.236 ayat. 6236 ayat. Itu fakta. Bukti. Ada CCTV-nya juga ya. Ya. Baik. Oke, tadi berdosa kalau kita tidak bisa baca Quran. Bahasa Quran itu menjauh dari Quran. Surat 20 Toha ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Man, barang siapa a'rada, dari a'rada ya'ridu, a'rada itu berpaling, menjauh, berpaling. Tidak mu'ridin, orang berpaling. Anhu, dari Al-Quran. An, dari atau tentang, hu, dia, itu kembali kepada Al-Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang berpaling itu yahmilu,
Yahmilu itu membawa, mengandung. Kata orang hamil itu orang membawa, kan? Yahmilu. Atau orang penghafal Quran sebut hamilul Quran. Dia membawa terus dalam hatinya dan pikirannya ayat Quran. Jadi kalau orang hafal Quran sebenarnya istilahnya bukan hafiz. Dia hamil Quran. Ya kalau di para sahabat itu hamil Quran. Ibnu Abbas itu hamil. Hamil itu membawa dalam hatinya dan pikirannya Quran. Jadi penghafal Quran sesungguhnya. Jadi barang siapa yang berpaling dari Quran, kembali ke surat Toha tadi, maka sesungguhnya dia membawa memikul yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wizra, dosa. Jadi berdosa kalau kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Nanti ditanya oleh Allah SWT yang berpaling tadi, ditanya. Nanti di akhirat tanya. Jawabannya ada di surat 43, surat Az-Zukhruf